Semangat inovasi. Ya, rekan-rekan sekalian, di modul pertama dari modul arsitektur Big Data, kita akan mencoba melihat landscape lengkap dari arsitektur Big Data. Nah, di gambar di samping saya sudah terlihat dengan jelas bagaimana petanya sebenarnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, kelihatannya memang kompleks dan memang teknologi Big Data kompleks, tapi bisa kita pelajari. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam teknologi Big Data, kita mengenal bahwa arsitektur itu terbagi menjadi beberapa puzzle atau beberapa komponen. Ya, kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai beberapa kompartemen atau bagian-bagian tertentu. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini ada sebuah kata-kata yang dia melekat pada kelompok teknologi tertentu. Ada big data, ada traditional enterprise data, ada cloud, ya, ada data warehouse, ada big data engine, kemudian juga ada real time, ada reporting, data discovery, dan seterusnya. Nah, itu merepresentasikan bagaimana kompartemen yang lengkap dari arsitektur big data. Nah, ini sekaligus juga untuk mengoreksi proyeksi kita atau persepsi kita yang melihat bahwa big data itu hanya sekumpulan aplikasi satu, misalnya semacam itu, satu pipeline, dan kemudian dia tinggal dieksekusi begitu. Tapi ternyata tidak. Ini seperti kita mengorkestrasi sebuah organisasi besar menjadi sebuah organisasi yang bisa bekerja dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat besar. Tentu saja kita butuh komponen, butuh konfigurasi yang ketat. Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, seperti kita dalam bicara big data, maka komponen pertama dari big data kita bisa melihat ada komponen input. Nah, komponen input itu ada di sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari rekan-rekan yang melihat video ini. Nah, komponen input ini di big data bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Jadi ada yang namanya big data sources, ada traditional enterprise data, dan juga ada cloud sources. Nah, big data sources ini bermakna bahwa berarti pipeline kita kepada sumber data dari big data itu berasal dari sumber-sumber yang memang menghasilkan data-data yang spesifikasinya dalam big data, atau kalau bahasa saya lebih jelasnya, ini menghasilkan data-data yang sifatnya unstructured. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa mengambil data dari sensor data, dari log yang dihasilkan oleh mesin data, kemudian kita bisa mengambil dari social data, which is ini adalah social media, kemudian kita bisa mengambil dari internet data, kita juga bisa mengambil dari image dan video, dan juga dari enterprise content. Nah, rata-rata dan hampir semua dari big data sources ini berupa data-data yang memang sifatnya unstructured. Nah, ketika kita bicara unstructured, teman-teman pasti ingat materi sebelumnya mengenai unstructured data. Nah, berikutnya adalah kita juga punya yang namanya traditional enterprise data. Ini biasanya berasal dari enterprise application. Ya, mudahnya dari sistem-sistem atau sistem informasi manajemen yang ada dalam organisasi itu. Nah, kalau kita berada dalam suatu perusahaan, ya kita dari ERP, dari SCM-nya, dari dari human resource, dari sistem informasi keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, sistem-sistem inilah yang nanti digunakan untuk memfeeding data yang kita butuhkan dari legacy system. Dan kemudian yang kedua adalah cloud application. Ini biasanya berasal dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam mendukung aktivitas keseharian, yang biasanya berbasis mobile application. Nah, ini sekarang makin banyak ya, kita mau ke tempat keramaian, ke kantor, ke mall, ke bioskop, harus pakai aplikasi. Yaitu aplikasi agar kita termonitor dari pandemi COVID-19, yaitu aplikasi Peduli Lindungi, misalnya semacam itu. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian, dalam kacamata arsitektur Big Data, kita tidak bisa mengambil data dari 3 sumber ini dengan satu single teknologi semata, tapi harus disesuaikan dengan tipikal dari sumber-sumbernya tadi. Makanya di sini kita bisa melihat contoh dari arsitektur itu adalah untuk big data sources, kita membutuhkan alat khusus atau teknologi khusus. Nah, sebagai contoh adalah Scoop, yang nanti akan kita bahas lebih detail secara teknikal. Kemudian untuk mengambil data atau mendapatkan data dari enterprise application, which is itu datanya dari database dan seterusnya, kita biasa menggunakan yang namanya ETL mechanism atau extract, transform, dan load. Ya. Ini adalah mekanisme khusus yang dipakai agar kita bisa
terkoneksi dari sumber data yang relational, dan kemudian kita bisa mendefinisikan dan mengambil datanya secara baik, begitu. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan CDC atau Cloud Data Connection. Nah, ini bisa berbentuk API, berbentuk macam-macam, web services, microservices, yang memungkinkan kita untuk kemudian mengambil data dari sumber-sumber yang berbasis aplikasi. Nah, aliran data yang di-gather dari berbagai macam teknologi inilah yang kemudian dialirkan dan kemudian kita simpan terlebih dahulu dalam sebuah data warehouse. Nah, dalam data warehouse ini tentu saja nanti ada beberapa teknologi yang harus mendukung data warehouse. Nah, di dalam big data kita mengenal atau kita bisa pelajari bahwa ada banyak sekali tipikal dari data warehouse disesuaikan dari sumbernya. Nah, biasanya prakteknya kalau saya membantu beberapa perusahaan untuk transformasi ke big data, kita melihat dari demografi atau kebanyakan dari sumber datanya. Kalau sumber datanya itu relatively dari sumber data sistem informasi manajemen perusahaan, which is itu relational, nah maka data warehouse-nya kita bisa menggunakan yang bersifat memang relational data warehouse. Tetapi ketika kita berhadapan dengan data yang itu sangat diverse, sangat berbeda, unstructured, maka kita bisa mempertimbangkan tipikal atau tipe dari data warehouse yang lainnya. Nah, bahkan pada titik tertentu ketika skalanya itu sangat eksponensial, maka kita tidak menggunakan data warehouse, tapi menggunakan data lake. Nah, semacam itu. Nah, data yang dari konsep pertama dari arsitektur ini adalah ketika kita sudah berhasil mendapatkan data dari sumber, kita masukkan semua data itu sesuai dengan format dari sumbernya masuk ke dalam data warehouse. Nanti kemudian diproses menggunakan arsitektur yang khusus, yang khas dari the big data, yaitu menggunakan Hadoop Distributed File System atau sistem terdistribusi yang memiliki algoritma tertentu dan algoritma khas untuk memproses data-data yang ada dalam data warehouse tadi. Nah, proses di dalam komponen Hadoop Distributed File System atau engine big data ini sangat spesial. Makanya tidak heran setelah komponen warehouse ini kita punya, nanti kita punya yang namanya big data engine. Nah, big data engine ini isinya cukup kompleks karena ini layaknya mesin mobil, terdiri dari banyak komponen, terdiri banyak parameter, banyak sensor yang nanti harus bekerja secara optimal sehingga efisien, begitu ya. Nah, di dalam konsep big data engine ini kita mengenal satu mekanisme atau suatu environment khas dari big data arsitektur, yaitu menggunakan Hadoop. Ya, dalam hal ini Hadoop Distributed File System. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail nanti di materi berikutnya. Nah, Hadoop Distributed File System ini seperti halnya sistem operasi atau file system, dia menjadi basis atau landasan untuk dijalankan algoritma-algoritma khusus big data di atasnya. Maka di dalamnya nanti akan ada namanya batch processing. Nanti kita akan mengenal algoritma MapReduce, misalnya semacam itu. Kemudian juga di dalamnya juga akan ada misalnya data warehouse yang menggunakan konsep dari Hive, misalnya gitu. Misalnya menggunakan SQL untuk komputasinya, untuk mengolah datanya, maka menggunakan Spark, Drill, atau Impala. Kemudian kalau kita menggunakan model stream, maka kita juga bisa menggunakan teknologi Storm. Ya. Kemudian kalau kita berada pada area NoSQL, kita bisa menggunakan Edgebase. Dan juga kita bisa menggunakan mekanisme search dengan menggunakan Solr, misalnya semacam itu. Nah, semua itu tergantung dari kebutuhan. Nah, jadi sehingga kita bisa kemudian mengetahui apa data yang kita punya, apa tendensi atau niat atau mungkin ekspektasi kita melakukan analisis, mari nanti kita siapkan engine-nya. Nah, ini menarik karena big data arsitektur ini menyebabkan big data itu menjadi bisa sangat customize sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orientasi analisis big data-nya. Nah, ini bagian yang biasanya paling disenangi oleh rekan-rekan sekalian, yaitu bagian dari analisis dan report-nya. Nah, setelah melalui proses tadi, melalui data gathering, melalui beberapa aplikasi atau tools, masuk ke dalam data warehouse, diolah dalam engine, maka kita baru bisa menghasilkan analisis yang kita inginkan. Maka tidak heran, rekan-rekan sekalian, di samping saya juga sudah kelihatan, ada beberapa model atau tipe kelompok analisis sebenarnya. Ya. Jadi kita bisa kelompok pertama, kita bisa melakukan yang namanya real-time decision management, termasuk ALRED dan scorecard dashboard. Ya. Ini seperti kita memonitor secara real apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian juga bisa menghasilkan reporting.
seperti report yang kita hasilkan dalam sistem-sistem informasi, tapi ini skalanya menjadi sangat besar dan bahkan integrasi dengan berbagai macam sistem informasi yang ada di organisasi kita. Maka seperti saya sampaikan sebelumnya, Big Data punya komponen penting bahwa dia juga bisa menghasilkan integrasi sistem informasi. Nah, yang berikutnya adalah data yang terkumpul sangat banyak tadi bisa melakukan data discovery. Kita bisa menemukan, mencari sesuatu yang sudah tertimbun bertahun-tahun lamanya dari data tersebut, misalnya semacam itu. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik atau insightful dari data discovery tersebut. Dan kemudian juga bisa melakukannya dengan cara sendiri, self-service ya. Dari teman-teman bisa diberikan tools, fasilitas untuk kemudian melakukan self-observation. Jadi ini menjadi salah satu kunci dari sebuah kemampuan big data. Nah, ini yang paling biasanya teman-teman suka. Dari situ kita bisa mendeploy berbagai macam algoritma untuk melakukan analisis yang arahnya untuk predictive analytics, statistical analytics, data mining, text analytics, ataupun apapun yang lainnya. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa mengetahui bahwa dalam proses analisis big data itu bukan single instant application, bukan sesuatu yang instan, tapi prosesnya panjang dan cukup merepotkan sebenarnya semacam itu. Tetapi meskipun merepotkan, tapi mengasihkan untuk dipelajari. Paling tidak dari sini teman-teman bisa mengetahui bahwa teknologi big data itu perlu menjadi perhatian khusus atas keberhasilan analisis big data. Nah, ini adalah pembahasan submodul pertama mengenai arsitektur lengkap dari big data. Setelah ini kita akan coba membahas dari sudut pandang yang lain sehingga lebih mudah nanti untuk memahaminya. Terima kasih, semangat inovasi.